Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk membuat sebuah kelas di Microsoft Teams. Untuk tutorial aktivasi akun Microsoft Teams, aktivasi akun Microsoft Office 365 sudah saya buatkan tutorialnya di video sebelumnya. Jadi kita skip saja, artinya kita sudah melalui proses itu dan kita sudah berada di dalam akun kita. Kita bisa cek di sini sudah tertera bahwa ini adalah akun punya saya. Sudah nampak di sini ya. Oke, berarti tampilannya seperti ini nanti. Banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Nah, kali ini salah satu yang akan kita manfaatkan adalah fitur Microsoft Teams. Microsoft Teams ini adalah sebuah platform untuk media pembelajaran bagi guru dan siswa, bisa bertemunya tatap muka, bisa bertemu juga yang bukan tatap muka, hanya sekedar memberikan tugas dan segala macam. Oke, kita buka Microsoft Teams, kita klik saja di sini Teams. Nah, kemudian kita juga bisa sampaikan di sini bahwa sebenarnya Microsoft Teams itu adalah sebuah platform yang mungkin sama dengan yang sebelumnya kita kenal itu Google Classroom. Nah, Google Classroom juga salah satu platform untuk pembelajaran yang keluaran dari Google, sedangkan Teams ini adalah keluaran dari Microsoft Teams. Jadi dua-duanya bisa kita pakai tergantung mana yang kita sukai. Tapi kelebihan dari Microsoft Teams ini adalah, ini sambil loading, kita sampaikan sedikit. Kelebihan dari Microsoft Teams ini adalah bahwa di Microsoft Teams untuk tampilan meeting kita dengan siswa, kita bisa langsung di Teams-nya ini, di fitur Teams ini. Kita nggak perlu lagi menggunakan Zoom atau Webex atau FCC atau platform lain untuk meeting dengan siswa atau bertatap muka dengan siswa. Ada langsung di dalam Teams ini. Itu bedanya dengan Google Classroom. Kalau Google Classroom mungkin kita harus menggunakan aplikasi lain dulu ya untuk bertemu dengan siswa gitu. Kalau di Microsoft Teams tidak. Oke, ini karena sinyal. Nah, kemudian setelah ini nanti muncul, oke kita langsung saja tampilannya seperti ini. Kita lihat, saya sudah. Oke. Nah, oke tampilannya nanti akan seperti ini ya. Masuk. Jadi ini karena saya sudah punya akun, jadi sudah banyak sekali kelas Microsoft Teams yang saya punya dan saya ikuti. Untuk yang beberapa ini yang saya punya, kemudian yang lainnya itu yang kelas yang saya ikuti. Nah, sekarang kita lihat di Microsoft Teams yang kita masuk melalui browser tadi, itu ada di bawah ini pilihannya yaitu unduh desktop aplikasi. Jadi, saya sarankan kita tidak menggunakan browser, tidak menggunakan office.com tadi untuk masuk ke dalam Microsoft Teams. Walaupun sebenarnya bisa, tapi saya sarankan kita mengunduh aplikasi ini, aplikasi Microsoft Teams. Oke, saya perlihatkan aplikasi Microsoft Teams-nya. Nah, aplikasi Microsoft Teams yang sudah saya download, ini dia Microsoft Teams. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi desktop ini saja karena lebih powerful dibandingkan dengan Teams yang kita buka melalui portal office.com. Nah, oke, kita kembali lagi. Nah, bagaimana cara membuat kelas di di Microsoft Teams ini? Oke, kita klik Teams ini, kemudian di sebelah kanan, bagian kanan atas, itu ada tulisan Join or Create Team. Nah, kita bisa klik di sini, Join or Create Team. Karena kita tadinya mau bikin sebuah tim atau sebuah kelas, kita kliknya yang ini. Create sebuah timnya di sini ya, Create Team. Oke, kita klik saja. Kemudian ini select a team type, karena kita di sekolah ya, berarti kita pilihnya kelas. Ini yang lainnya tidak cocok, mungkin ya kita pakai yang ini, kelas saja. Kita klik yang kelas. Kemudian muncul nama. Nah, misalnya saya mau buat kelasnya namanya Microsoft 365 Satim, misalnya begitu. Kemudian kelas ini merupakan kelas guru-guru SMAN 1 Timpe, misalnya begitu ya di deskripsinya. Tapi ini opsional sih, nggak harus ada. Kemudian kita bikin next. Kita klik next. Nah, otomatis nanti akan ada proses untuk creating the team. Kita tunggu saja. Kemudian, nah ini muncul search for student.
ini kita bisa klik di sini. Oh ya, sebelumnya ini kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi kita bisa mengatur sebelumnya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi saya, karena sekalian kita belajar bahasa Inggris, jadi saya pakai bahasa Inggris saja. Oke, kita bisa masukkan nama yang guru kita yang sudah pernah punya akun gitu ya. Nih, salah satunya misalnya Prakti ini, guru semester tim yang sudah punya akun. Kemudian misalnya lagi Tesya gitu ya. Nah, ini misalnya 2. Nah, mau tambahkan berapa lagi boleh, silahkan. Kemudian kita tinggal klik add di sini. Nah, harus satu-satukah menambahkannya? Tidak, nanti ada cara lain bagaimana untuk menambahkan siswa atau studentnya di kegiatan di kelas Microsoft 365 semasa tim kita ini. Ini contohnya saja. Oke, kita sudah tambahkan, berarti kita close. Oke, kita close. Oh ya, di sini ada teachers. Oh, udah ketutup ya. Yang teachers tadi itu adalah siapa guru yang mau kita kolaborasikan dalam grup itu gitu. Tadi saya nggak ada kolaborasikan dengan guru siapapun, berarti gurunya hanya saya satu, pesertanya baru ada 2 gitu. Nah, di sini sudah ketahuan langsung ada grup Microsoft 365 Semansa Tim. Ini masih biasa, kelasnya belum ada gambar. Kita bisa ganti. Kita bisa ganti dengan yang kita sukai. Mau pilihnya di avatarnya atau mau upload fotonya sendiri boleh. Kita pilih saja avatarnya di sini. Atau kalau mau upload foto sendiri gitu boleh, ambil dari komputer kita masing-masing. Oke, saya coba ambil di sini. Karena kita sekolah, oke, kita ambil yang ini aja ya. Yang gambar-gambar buku tadi. Oke, yang ini kita klik saja. Kemudian update. Oke, kita klik update. Kemudian secara otomatis sistem akan menyimpan. Nah, gambarnya udah berganti. Nanti kalau mau ganti dengan gambar latar seluruh guru atau gambar latar sekolah kita gitu, terserah saja. Bapak Ibu, kita sudah membuat kelas di sini dan banyak sekali fitur-fitur yang ada di dalam kelas ini. Ini postingan, ada juga file untuk menyimpan file-file yang kita bisa berbagi bersama di sini. Dan kelebihan di Microsoft Teams ini adalah seluruh siswa yang ada di dalam grup ini, ya sekarang siswanya adalah guru-guru saya ya, seluruh siswa yang ada di grup ini bisa mengambil file yang ada di fitur file ini. Dan kemudian kita bisa kolaborasi juga. Kita bisa kolaborasi apakah file itu mau diedit oleh siswa atau tidak gitu. Bisa. Kemudian ada notebook, kita bisa bikin catatan juga di sini. Kita bisa bikin catatan nanti di sini untuk seluruh siswa yang ada di grup kita. Kemudian kita bisa kasih tugas, assignment. Kalau kita mau memberikan tugas, kemudian siswanya menjawab dan mengerjakannya juga bisa langsung dikirim lagi di grup ini. Oke, dan lain-lainnya. Ini ada grade atau kelasnya. Oke, kita bisa tambahkan ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita tambahkan. Mau cari misalnya YouTube atau apa gitu misalnya kita bisa cari di sini. Oke, karena ini sinyalnya agak bermasalah, kita skip saja. Oke, berarti kita bisa tambahkan lah ya di sini tabnya apa yang mau kita cari gitu. Oh, oke. Nggak mau diapa-apain ya karena loading sinyal. Oke, saya tadi cari YouTube. Ini pencarian saya YouTube. Nah, oke, kita bisa klik ini. Kita bisa klik ini. Kemudian kita bisa masukkan channel YouTube yang mau kita sematkan atau kita tambahkan di tab kita tadi. Oke, saya skip saja. Berarti kita sudah tahu ya di sini ada berapa fitur. Kemudian di sini ada namanya channel atau saluran ya. Kalau di bahasa Indonesianya saluran. Ini general. Kemudian kita bisa tambahkan nanti apa gitu yang bisa kita tambahkan, misalnya add channel kita ambil di sini, kita channelnya kita buat misalnya diskusi ya, karena tadi general berarti diskusi aja ya, deskripsinya boleh ada boleh tidak terserah. Oke, ini kita klik saja, kemudian ini bisa kita pilih ya, mau standar atau mau private gitu.
Oke. Kemudian kita sudah punya kelas, kita sudah punya channel, lalu kita bisa bagikan di sini. Kita bisa lihat di sini get link to the team. Kita bisa klik get link to the team. Nah, ini link tim Microsoft 365 Semansa Team yang bisa kita copy, kemudian bisa kita bagikan melalui media sosial yang kita punya, seperti WhatsApp, Telegram, dan segala macamnya. Jadi nanti teman-teman yang mau gabung, nggak harus kita masukkan satu-satu seperti tadi ya, tapi kita bisa kirimkan linknya tadi, kemudian mereka klik dan langsung bisa masuk ke sini setelah kita setujui nantinya gitu. Nah, cara pertama itu ya. Jadi cara pertama ini melalui get link to the team. Cara kedua, kita bisa melihat di manage team ini. Ini kita bisa lihat di sini sudah ada 2 member and guest-nya ada 2 di sini, Tesya dan Prapti. Dan ini ownersnya. Kemudian kita bisa cek di sini di settingan. Setting, kita klik setting, kemudian banyak sekali ini pengaturan-pengaturan. Dan yang saya arahkan di sini adalah tim kode. Tim kode kita bisa share kode yang ada di sini kepada teman-teman kita yang mau masuk ke kelas tanpa kita masukkan satu persatu, tapi mereka bisa klik kode yang kita bagikan. Nah, ini kodenya T5WZRI6. Coba kita cek full screen-nya. Nah, ini dia yang akan kita bagikan nanti kepada calon peserta siswa kita di kelas Microsoft 365 Semansa Team ini. Nah, ini kita bisa copy. Nah, kita sudah copy ya. Kalau kita sudah copy, kita bisa share juga. Share di mana? Misalnya share di WA atau di Telegram boleh. Atau kita share di sini juga bisa. Kita kontrol paste saja. Nah, itu sudah ada di situ ya. Channel atau apa namanya? QR code ya, QR code yang kita punya untuk masuk ke kelas kita. Misalnya setelah kita buatkan itu, terus kita kasih pernyataan kalimat, misalnya silakan ajak teman-teman untuk bergabung dengan memasukkan kode tim ya. Oke, kita bisa posting dengan kirim enter. Nah, nanti akan muncul di sini. Jadi yang nampak, yang bisa ngelihat yang kita sampaikan ini siapa ya? Cuma Prafti dan Tesya, karena mereka baru ada di kelas ini cuma Prafti dan Tesya tadi ya. Jadi Prafti dan Tesya bisa mengirimkan ini kepada orang yang mau masuk kepada calon siswa yang mau masuk ke kelas Microsoft 365 Semansa Team tadi. Berarti ada 2 cara ya. Yang pertama tadi get link to the team, mereka klik linknya. Dan yang kedua ambil manage team, kita ambil kode kelasnya. Dan yang ketiga caranya yang tadi ya. Yang ketiga caranya kita secara manual memasukkan siapa saja yang bisa masuk ke dalam kelas kita gitu. Oke, itu untuk sementara informasinya bagaimana cara membuat kelas dan bagaimana cara untuk mengambil link serta kode. Ada 3 cara untuk memasukkan siswa ke dalam kelas. Oke, informasinya sementara seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.